Think Cambodia is all about temples and tuk-tuks. Think again. Di negeri yang penuh rahasia kuno dan kebiasaan mengejutkan ini, para gadis memiliki pondok cinta sendiri. Tirai merah muda menandakan pencarian suami, dan beberapa wanita diam-diam ditato hanya karena mereka terlalu cantik. Ini bukan legenda, ini nyata. Tetaplah di sini untuk mengetahui 18 fakta aneh dan menarik tentang Kamboja yang belum pernah Anda dengar sebelumnya. Kamboja, jembatan budaya Asia Tenggara. Kamboja, yang secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Kamboja, terletak di Asia Tenggara dan sering dianggap sebagai jembatan budaya yang menghubungkan Thailand, Laos, dan Vietnam. Dengan luas sekitar 181.035 km persegi, 69.898 mil persegi, negara ini kira-kira seukuran negara bagian Washington di AE. Meskipun ukurannya tergolong kecil, Kamboja adalah rumah bagi salah satu monumen keagamaan terbesar di dunia, Angkor Wat. Kuil ikonik ini sangat penting bagi identitas nasional, sehingga bahkan muncul pada bendera Kamboja, melambangkan sejarah mendalam dan kebanggaan budaya negara tersebut. Kamboja memiliki populasi sekitar 17 juta jiwa. Sebagian besar adalah orang Khmer, tetapi juga mencakup kelompok minoritas seperti Tionghoa, Cham, dan Vietnam. Negara ini mengalami iklim monsun tropis dengan suhu hangat sepanjang tahun, rata-rata sekitar 27 derajat Celcius, 80 derajat Fahrenheit. Musim hujan yang berlangsung dari Mei hingga Oktober menyuburkan sawah dan mempertahankan posisi Kamboja sebagai salah satu pengekspor beras teratas di kawasan ini. Meskipun Khmer adalah bahasa resmi, bahasa Inggris semakin umum digunakan, terutama di pusat-pusat pariwisata dan bisnis. Pariwisata memainkan peran penting dalam ekonomi Kamboja, bukan hanya karena keagungan Angkor Wat, tetapi juga karena keramahan penduduknya, warisan budaya yang semarak, dan pemandangan yang menakjubkan. Sampai salam unik dari Kamboja. Di Kamboja, salam tidak dilakukan dengan jabat tangan, pelukan, atau lambaian seperti di barat. Sebaliknya, orang menyatukan kedua telapak tangan di depan dada dan membungkuk sedikit dalam gerakan tradisional yang disebut sampeah. Meski tampak sederhana, sampeah mengandung makna sosial dan budaya yang mendalam. Ketinggian tangan dan dalamnya bungkukan mencerminkan status orang yang disapa. Untuk sesama atau orang biasa, tangan diletakkan setinggi dada. Untuk orang tua atau yang dihormati, naik ke dagu atau dahi. Dan untuk biksu atau keluarga kerajaan, tangan diangkat ke atas kepala. Gerakan ini tidak hanya digunakan sebagai salam, tetapi juga untuk mengungkapkan rasa terima kasih, meminta maaf, memberikan berkah, dan berdoa. Inti dari sampeah adalah kerendahan hati. Dengan menyatukan tangan, orang Kamboja diam-diam berkata, "Saya tidak lebih tinggi dari Anda. Saya menghormati Anda." Ketika seorang Kamboja menyapa Anda dengan sampeah, itu bukan sekadar ucapan halo, tetapi ungkapan penghormatan dan niat baik yang mendalam. Tirai merah muda di jendela, tradisi menawan dari Kamboja. Di pedesaan Kamboja, alih-alih menggunakan aplikasi kencan atau media sosial, keluarga kadang mengikuti tradisi manis yang sudah lama ada untuk menunjukkan bahwa putri mereka masih lajang dan siap menikah. Mereka menggantung tirai merah muda terang di luar rumah, secara diam-diam menandakan ketersediaannya. Tidak diperlukan kata-kata, cukup satu tirai merah muda, dan seluruh desa memahami pesannya. Tradisi ini memungkinkan para pria muda yang serius untuk dengan hormat mengenali dan mengenal calon pengantin. Wanita Kamboja dikagumi karena kulit mereka yang kecoklatan oleh matahari, sikap lembut, dan kecantikan yang anggun. Di Phnom Penh, banyak wanita bekerja di bidang pariwisata, perhotelan, atau perusahaan asing, tempat mereka memperoleh pengalaman berinteraksi dengan budaya yang beragam, menjadi komunikator yang percaya diri dan anggun. Menariknya, Kamboja mencatat 3.000 hingga 4.000 pernikahan internasional setiap tahun, seringkali melibatkan pria Amerika, Perancis, Korea, atau Jepang. Bagi mereka yang mencari pasangan yang tradisional sekaligus berkemauan kuat, tirai merah muda bisa menjadi undangan diam-diam untuk cinta. Dan jika Anda melihat tirai putih, itu juga punya makna khusus yang mungkin harus Anda tanyakan langsung.
Pernikahan tradisional di Kamboja. Pernikahan di Kamboja kaya akan simbolisme, keanggunan, dan tradisi. Semakin lama upacara, semakin besar penghormatan dan berkah yang diberikan untuk masa depan pasangan. Salah satu ritual paling sakral adalah upacara potong rambut simbolis, di mana pengantin duduk di depan altar penghormatan kepada leluhur. Anggota keluarga yang berpakaian seperti malaikat hidup menyentuhkan gunting ke rambut mereka. Bukan untuk memotongnya, tetapi untuk secara simbolis membersihkan masa lalu dan mempersiapkan babak baru bersama. Pengantin wanita mengenakan 3 hingga 5 gaun pengantin tradisional Khmer, masing-masing dengan warna, gaya rambut, dan perhiasan yang berbeda. Transformasi ini sering disamakan dengan prosesi kerajaan, dengan pengantin wanita tampak seperti Dewi Apsara nyata, mengingatkan pada sosok surgawi yang dipahat di Angkor Wat. Salah satu ritual utama melibatkan para tetua yang mengikatkan benang merah di pergelangan tangan pasangan. Setiap benang membawa makna tersendiri, berkah, harapan, atau bahkan peringatan lucu seperti, kalau kamu selingkuh, benang ini akan memberimu pelajaran. Tengah malam, pasangan mengikuti ritual terakhir, di mana mereka pura-pura membangunkan satu sama lain, menyalakan lampu upacara, dan membuka pintu untuk mengundang roh keberuntungan masuk ke rumah. Meskipun beberapa pasangan modern mengaku terlalu lelah untuk menjalankan ritual sepenuhnya, mereka tetap menghargai makna budayanya. Pernikahan Kamboja bukan sekadar penyatuan, melainkan perayaan warisan, keluarga, dan tradisi abadi yang terus hidup di tengah dunia yang makin modern. Sebuah desa yang menolak uang. Di beberapa pelosok Kamboja, uang bukanlah segalanya, bahkan tidak diperlukan sama sekali. Alih-alih menggunakan uang tunai atau dompet digital, seluruh komunitas masih mempraktikkan sistem barter kuno, menukar barang secara langsung dengan barang lain. Sekantong ubi manis bisa ditukar dengan sebotol minyak goreng, atau sekarung beras bisa digunakan untuk membayar perbaikan pompa air. Yang luar biasa adalah bagaimana sistem ini berjalan dengan lancar, tanpa pengawasan pemerintah, aplikasi, atau bahkan kwitansi, tanpa faktur, tanpa kode QR. Hanya kepercayaan, kesepakatan lisan, dan pemahaman bersama tentang nilai suatu barang. Anak-anak yang tumbuh di desa ini belajar pelajaran hidup nyata sejak dini, bagaimana menilai sesuatu berdasarkan kebutuhan, bagaimana mengucapkan terima kasih, dan bagaimana membangun hubungan yang tidak didasarkan pada keuntungan. Bagi keluarga yang hampir tidak memiliki penghasilan, barter memungkinkan mereka memperoleh kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan alat rumah tangga tanpa merasa terpinggirkan dari ekonomi. Di dunia yang terobsesi dengan rekening bank, kartu debit, dan transaksi daring, Kamboja diam-diam mengingatkan kita bahwa ada cara lain untuk hidup, lebih lambat, lebih terhubung, dan mungkin lebih manusiawi. Lansia Zumba di tepi Sungai Mekong. Jika Anda berjalan-jalan di sepanjang Sungai Mekong di Phnom Penh saat matahari terbenam, Anda akan menyaksikan salah satu pemandangan paling mengharukan di Kamboja. Ratusan lansia lokal menari Zumba, melakukan aerobik, dan mengikuti kelas kebugaran terbuka di taman. Tidak ada gym mewah, tidak ada pelatih pribadi, dan tidak ada alat canggih. Hanya pengeras suara yang memutar musik penuh semangat, gerakan yang dinamis, dan semangat hidup yang ceria dan muda. Banyak peserta berusia 60-an, 70-an, bahkan 80-an, dan mereka datang setiap hari tanpa absen. Bagi mereka, ini bukan sekadar olahraga. Ini tentang koneksi sosial, kesehatan mental, dan tetap positif. Ini cara untuk merebut kembali energi, kebersamaan, dan kegembiraan. Penjual di sekitar sering menghentikan aktivitasnya untuk ikut bertepuk tangan mengikuti musik. Wisatawan mengambil foto dengan kagum. Dan bagi penduduk lokal, ini hanyalah bagian dari kehidupan sehari-hari, rutinitas berharga yang menghidupkan kota. Di dunia di mana lansia sering diabaikan atau dianggap beban, Kamboja menawarkan kontras yang indah. Para manula yang aktif, gembira, dan sepenuhnya hidup di jantung ibu kota. Sebuah desa tempat ikan hidup di sumur keluarga. Di Provinsi Kampong Tom, Kamboja, ada sebuah fenomena yang terasa hampir seperti keajaiban. Banyak keluarga memiliki sumur di halaman belakang yang dipenuhi ikan hidup. Ikan-ikan ini tidak dibudidayakan,
Mereka muncul secara alami, berkat saluran air bawah tanah yang menghubungkan sumur-sumur tersebut dengan sungai dan aliran terdekat. Secara tradisional, penduduk desa tidak menangkap atau memakan ikan-ikan ini kecuali benar-benar diperlukan. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai penjaga suci, pembawa keberuntungan, simbol kemakmuran dan perlindungan. Cerita rakyat setempat mengatakan bahwa jika sumur Anda penuh ikan, panen Anda akan melimpah dan keluarga Anda akan mengalami tahun yang damai. Anak-anak sering tumbuh bersama ikan-ikan ini, bahkan memberi nama kepada mereka seperti hewan peliharaan. Orang dewasa menjaga kebersihan sumur, menganggapnya sebagai jantung spiritual rumah tangga. Dalam beberapa ritual desa, ikan dipercaya sebagai utusan antara manusia dan dunia spiritual. Di tempat lain, sumur hanyalah sumber air. Namun di Kamboja, sumur bisa menjadi ruang suci yang memelihara tidak hanya kehidupan, tetapi juga keyakinan, tradisi, dan keajaiban sunyi. Tarian Apsara, harta budaya yang suci. Tarian Apsara lebih dari sekadar pertunjukan. Ini adalah ekspresi paling suci dan halus dari identitas budaya Kamboja. Terinspirasi oleh bidadari surgawi dalam mitologi Hindu, tarian Apsara diabadikan dalam ukiran batu rumit di Angkor Wat. Sekilas, gerakannya tampak lambat dan lembut, tetapi di balik keanggunan itu tersembunyi kompleksitas luar biasa. Penari harus menguasai lebih dari 1.500 gerakan tangan yang berbeda. Setiap lengkungan jari yang anggun, kemiringan mata, dan bahkan senyuman paling halus menyampaikan makna simbolik, menceritakan kisah tentang cinta, alam, dan irama ilahi alam semesta. Penari Apsara dihiasi dengan kostum sutra mewah, ikat pinggang emas berkilau, dan mahkota rumit yang mencerminkan hiasan kepala dewi-dewi kuno. Pelatihan dimulai sejak dini, seringkali saat anak berusia 6 atau 7 tahun, dan memerlukan bertahun-tahun disiplin keras. Guru tari memilih murid berbakat dengan memperhatikan kualitas halus seperti kelembutan tangan, lutut, dan ekspresi wajah seorang gadis. Namun, meskipun tarian ini menuntut, para penampil tetap menjaga aura tenang dan mimpi sepanjang pertunjukan. Jika Anda mengunjungi Kamboja dan pulang tanpa melihat tarian Apsara, Anda telah melewatkan bagian penting dari jiwa budaya Khmer. Kehidupan di Phnom Penh, ibu kota yang tak ada duanya. Phnom Penh, ibu kota Kamboja yang energik, adalah tempat di mana sejarah dan modernitas berpadu menjadi sesuatu yang unik dan hidup. Saat matahari terbit, kota ini mulai berdetak, lonceng kuil berdentang, pedagang kaki lima menawarkan bubur nasi, kue kelapa, dan kopi Khmer dingin. Bangunan kolonial Perancis yang elegan berdiri, berdampingan dengan menara kaca yang berkilau. Tuk-tuk melaju di antara aliran skuter dan SUV yang ramai. Sekilas, semuanya tampak kacau, tetapi entah bagaimana, kota ini mengalir dengan iramanya sendiri. Untuk merasakan jiwa kota ini, pergilah ke pasar malam. Dengan hanya beberapa dolar, Anda bisa mencicipi daging sapi panggang dalam daun pisang, melihat-lihat kerajinan tangan, dan bertukar senyum dengan pengrajin lokal. Saat senja tiba, penduduk berkumpul di sepanjang sungai Tonle Sap, bermain bulu tangkis, menari zumba, atau sekadar menikmati camilan jalanan. Bagi wisatawan, kota ini menawarkan bar atap seperti Eclipse dan Sora, tempat koktail dinikmati di bawah langit merah senja di atas sungai Mekong. Tak lengkap kunjungan ke Phnom Penh tanpa singgah di istana kerajaan atau Wat Phnom, satu-satunya kuil di atas bukit dan tempat refleksi yang dihormati. Namun yang benar-benar membuat kota ini tak terlupakan adalah penduduknya. Dari sopir tuk-tuk hingga juru masak pasar, kehangatan dalam sapaan mereka menjembatani segala perbedaan bahasa hanya dengan senyuman. Anda boleh menyentuh apa saja, kecuali kepala orang Kamboja. Ada norma budaya kecil, tapi penting di Kamboja yang sering mengejutkan orang asing. Jangan pernah menyentuh kepala seseorang. Meskipun itu mungkin gestur santai atau penuh kasih di barat, terutama kepada anak-anak, dalam budaya Kamboja, kepala dianggap sebagai bagian tubuh yang paling suci. Diyakini sebagai tempat bersemayamnya jiwa, martabat pribadi, dan energi spiritual. Menyentuh kepala seseorang, bahkan secara bercanda, bisa dianggap sangat tidak sopan, kadang bahkan lebih menyinggung daripada membentak. Sebaliknya, orang Kamboja menunjukkan rasa hormat dengan cara yang tenang dan anggun.
sedikit menundukkan kepala saat memberi salam, menyatukan telapak tangan dalam gerakan sampeah, dan menjaga jarak pribadi dengan penuh hormat. Selama upacara tradisional, seluruh desa mungkin menundukkan kepala secara serempak, seolah berkomunikasi langsung dengan leluhur mereka. Gerakan-gerakan ini bukan tanda ketundukan, melainkan tindakan kerendahan hati, kesatuan, dan penghormatan. Jika Anda ingin disambut hangat di Kamboja, ingat ini, raihlah hati, bukan kepala. Kesadaran sederhana itu bisa menjadi kunci untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan budaya dan masyarakatnya. Tanda kecantikan seorang wanita, bahasa rahasia tinta suci. Di desa-desa sunyi di pedalaman Kamboja, jauh dari cahaya kota dan jalur wisata, hidup sebuah tradisi kuno yang menghormati wanita muda bukan dengan mahkota atau upacara, melainkan dengan tinta suci. Ini bukan seni hiasan. Ini adalah ritual pengakuan spiritual, pengakuan bisu atas keanggunan, kerendahan hati, dan kebajikan. Sejak kecil, gadis-gadis diamati dengan lembut oleh para perempuan tua. Mereka melihat melampaui penampilan, memperhatikan bagaimana seorang gadis berbicara, bagaimana ia membantu keluarganya, bagaimana ia menunjukkan kebaikan kepada sesama. Jika dia mewujudkan kecantikan luar dan kekuatan dalam, namanya mungkin dibicarakan diam-diam di antara para tetua. Keputusan ini tidak diambil sembarangan. Ini bersifat spiritual, komunal, dan sangat kultural. Jika terpilih, gadis itu dibawa ke seorang kru Khmer, seorang master tato spiritual yang ahli dalam aksara dan mantra kuno Khmer. Ritual tato dimulai sebelum matahari terbit. Doa dilantunkan, dupa dibakar, dan roh pelindung dipanggil. Desain tato tidak dipilih karena mode, ditentukan berdasarkan karakter gadis tersebut. Teratai bisa mencerminkan kemurnian. Mantra tersembunyi dapat memanggil kebijaksanaan. Garis halus mungkin melambangkan bimbingan ilahi. Tato-tato ini diletakkan di tempat yang tersembunyi, di belakang telinga, tengkuk leher, atau pergelangan tangan bagian dalam. Mereka bukan untuk dipamerkan, mereka untuk diingat. Bagi yang memilikinya, tanda ini adalah warisan sunyi, bukti siapa mereka dan dari mana mereka berasal. Di beberapa desa, nama mereka dicatat bukan sebagai ratu kecantikan, tetapi sebagai simbol jiwa komunitas. Bagi orang luar, ini mungkin terdengar seperti mitos. Tetapi bagi mereka yang memahami, ini adalah warisan hidup, terukir di kulit, dipandu oleh roh. Tradisi rumah panggung di atas air, hidup selaras dengan danau yang bernapas. Di jantung perairan Kamboja, tempat danau Tonle Sap membesar dan menyusut mengikuti irama bumi, terletak Kompong Pluk, sebuah desa yang berbeda dari yang lain. Di sini rumah-rumah panggung menjulang 6 meter di atas dasar danau, dibangun bukan untuk menghindari air, tetapi untuk hidup bersamanya. Saat musim hujan, danau membanjiri hutan dan jalan, mengubah desa menjadi dunia air yang tenang. Di musim kemarau, air surut, menyingkap jalan tanah tempat perahu dulu mengambang. Kehidupan di Kompong Pluk mengalir mengikuti musim. Penduduk bepergian dengan perahu alih-alih sepeda. Anak-anak tumbuh belajar berenang dan mengemudi perahu sebelum bisa membaca atau menulis. Kano kayu menjadi ruang kelas, kuil, dan pasar. Bahkan para biksu setempat berkeliling dari rumah ke rumah, membawa berkah dengan perahu. Setiap bangunan, dari sekolah hingga kantor polisi, dibangun di atas tiang atau mengapung, dirancang untuk mengikuti napas lembut danau. Namun ini lebih dari sekadar kecerdikan arsitektur. Ini adalah filosofi hidup. Penduduk setempat tidak melawan kekuatan alam. Mereka menyesuaikan diri, menghormatinya. Memancing tetap menjadi pusat kehidupan, dipandu oleh bulan dan roh sungai kuno. Ritual dilakukan untuk menghormati jiwa danau, menjaga keseimbangan antara manusia dan air. Di Kompong Pluk, air bukanlah hambatan. Air adalah jalan, penyedia, dan roh desa. Hidup di sini berarti mengalir bersama denyut alam, bukan melawannya. Suku Krung dan tradisi pernikahan, paling unik di Asia, cinta tanpa rasa takut. Di perbukitan berkabut di Provinsi Ratanakiri, timur laut Kamboja, tinggal suku Krung, yang pendekatannya terhadap cinta dan pacaran, menawarkan alternatif mendalam bagi kencan modern.
Sementara sebagian besar dunia terburu-buru dalam romansa sesaat dan aturan sosial yang kaku, Krung membangun sistem yang didasarkan pada pilihan, kepercayaan, dan kecerdasan emosional. Ketika seorang gadis Krung mencapai masa remaja, keluarganya membangun sebuah pondok cinta di dekat rumah. Sebuah ruang sederhana miliknya sendiri, di mana ia didorong untuk bertemu dan berbicara dengan anak laki-laki. Jauh dari hal tabu, pertemuan ini adalah percakapan tenang, pertemuan yang penuh rasa hormat yang dimaksudkan untuk membantu para gadis muda memutuskan dengan siapa mereka terhubung secara pribadi. Ini adalah ruang untuk kejernihan, bukan tekanan. Dalam komunitas ini, cinta tidak pernah diatur atau dipaksakan. Para gadis dapat bertemu beberapa pelamar selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, belajar apa yang mereka inginkan dalam pasangan. Pilihan mereka dihormati dan bersifat final. Dan ketika pasangan telah ditemukan, pernikahan yang dihasilkan seringkali sederhana dalam upacara, kaya akan keaslian. Tidak ada mahar besar, tidak ada ritual yang dibuat-buat. Hanya dua orang yang berdiri di depan komunitas mereka, terikat oleh kasih sayang yang tulus. Yang membuat tradisi Krung semakin kuat adalah hasilnya. Perceraian hampir tidak pernah terjadi. Hubungan dibentuk bukan karena ekspektasi, tetapi karena kecocokan yang mendalam. Di sudut terpencil Kamboja ini, tanpa ponsel, aplikasi, atau filter Instagram, orang-orang telah mempertahankan tradisi cinta yang lambat, pengingat bahwa ikatan terbaik dimulai dengan kesabaran, otonomi, dan ruang untuk benar-benar saling mengenal. Di masa ketika hubungan sering dikomodifikasi dan tergesa-gesa, Krung berdiri sebagai suara kebijaksanaan emosional yang tenang. Bukti bahwa terkadang hal paling radikal yang bisa dilakukan masyarakat adalah membiarkan cinta tumbuh secara alami. Wisata kuliner keliling kota dengan Vespa. Kamboja menawarkan cara yang lezat dan mengasihkan untuk menjelajahi dunia kulinernya melalui wisata kuliner dengan Vespa. Tapi ini bukan sekadar perjalanan keliling kota, ini adalah petualangan budaya yang imersif. Saat Anda melaju melalui jalanan ramai Phnom Penh, pemandu Anda akan membawa Anda ke permata kuliner tersembunyi, dari penjual kaki lima sederhana, hingga rumah makan keluarga yang tersembunyi di gang-gang kecil. Sepanjang perjalanan, Anda akan mendengar kisah di balik setiap hidangan, menemukan makna bahan tradisional, dan menyaksikan bagaimana makanan lokal disiapkan. Hidangan khas yang akan Anda temui termasuk amok, hidangan ikan kukus gurih yang dibungkus daun pisang, kaya akan santan dan rempah-rempah, bancau, panekuk renyah berisi udang, daging babi dan rempah segar, serta prahuk, pasta ikan fermentasi beraroma tajam yang mungkin mengejutkan pendatang baru tetapi sangat disukai oleh penduduk lokal. Ada juga kari merah Khmer, hidangan yang lembut dan harum, lebih ringan dari versi Thailand namun sama mengesankannya. Mengendarai Vespa membuat Anda mudah menyusuri jalan-jalan sempit dan berhenti di pasar yang sibuk sambil menyerap energi kehidupan jalanan Kamboja. Jika Anda ingin mencicipi Kamboja seperti orang lokal sejati, tur ini adalah petualangan penuh cita rasa yang sempurna. Salah satu keajaiban terbesar dunia, misteri Angkor. Kamboja adalah rumah bagi Angkor Wat, mahakarya rekayasa kuno dan pengabdian spiritual. Dibangun pada awal abad ke-12 di bawah Raja Suryavarman II, kompleks candi ini awalnya didedikasikan untuk Wisnu, menjadikannya salah satu candi Hindu besar di Asia Tenggara. Seiring waktu, tempat ini beralih menjadi situs Buddha, mencerminkan perubahan keyakinan Kekaisaran Khmer. Dengan luas lebih dari 160 hektar, sekitar 400 acre, Angkor Wat memegang rekor dunia Guinness sebagai struktur keagamaan terbesar di dunia. Namun keajaiban itu tidak berhenti di sana. Melangkah beberapa kilometer lagi dan Anda akan mencapai Angkor Thom, ibu kota kuno yang dibangun oleh Raja Jayavarman VII. Pusat ikonisnya, Kuil Bayon, menampilkan 244 muka lebih dari 200 wajah batu yang tenang yang dipahat pada menara-menara tinggi. Masing-masing diyakini mewakili sang raja sendiri atau Bodhisattva Welas Asih, Avalokiteshvara. Wajah-wajah ini menatap ke segala arah, memberi Bayon kesan mistis yang maha tahu. Yang lebih luar biasa lagi adalah Taprohem,
sebuah candi yang sebagian besar dibiarkan alami untuk menunjukkan kekuatan alam. Di sini, akar raksasa pohon Kapasutra menelan seluruh dinding dan pintu, seolah-olah merebut kembali batu itu untuk hutan. Fotografer dan penjelajah sama-sama tertarik ke situs yang indah dan menyeramkan ini, yang diabadikan dalam budaya populer melalui Tomb Raider. Namun meskipun ada pariwisata dan penelitian, sebagian besar kawasan Angkor masih belum digali. Terowongan bawah tanah, kuil-kuil yang terkubur, dan sistem air kuno masih tersembunyi di bawah tanah. Bisikan kerajaan yang hilang yang masih bergema di bawah tanah Kamboja. Festival tradisional paling terkenal di Kamboja saat waktu berhenti dan tradisi berkuasa. Festival di Kamboja bukan sekadar acara budaya. Mereka adalah tali kehidupan suci yang mengikat generasi melalui kenangan bersama, spiritualitas, dan kebahagiaan. Festival yang paling dihargai adalah Chol Chnam Thmei atau Tahun Baru Khmer yang diadakan pada pertengahan April. Menandai akhir musim kemarau dan Tahun Baru Matahari tradisional, ini adalah perayaan nasional selama 3 hari. Keluarga membersihkan rumah mereka, mendirikan kuil warna-warni, dan mengunjungi wihara untuk menerima berkah. Tapi perang airlah yang mengubah kota menjadi taman bermain. Penduduk lokal dan turis bersama-sama bergabung dalam pertempuran seru, melambangkan penyucian dan pembaruan. Sebaliknya, Pichumben pada akhir September atau awal Oktober bernuansa lebih khusyuk. Dikenal sebagai Festival Leluhur, orang Kamboja percaya bahwa arwah orang mati kembali untuk mencari makanan dan pengampunan. Selama 15 hari, keluarga mempersembahkan bola nasi, buah-buahan, dan dupa di pagoda, seringkali sebelum matahari terbit. Ini adalah waktu untuk refleksi mendalam dan para orang tua menceritakan kisah bagaimana mengabaikan orang mati bisa membawa kemalangan. Bulan November membawa kembali sukacita dengan Bon Om Touk, festival air epik yang merayakan pembalikan aliran sungai Tonle Sap yang langka. Di Phnom Penh, ini berarti lomba perahu yang spektakuler di Sungai Mekong, diterangi oleh kembang api dan musik. Para pendayung di perahu naga mendayung di tengah sorak-sorai ribuan orang, sementara persembahan diberikan kepada dewa air untuk memastikan panen yang baik. Setiap festival ini, baik yang khusyuk maupun meriah, menyoroti semangat orang Kamboja, semangat yang menghormati leluhur, mencintai komunitas, dan merayakan hidup dengan warna-warna paling cerah. Biaya hidup di Kamboja, hidup hemat dengan kemewahan budaya. Hidup di Kamboja menawarkan perpaduan langka antara keterjangkauan, kenyamanan, dan pesona eksotis, menjadikannya semakin populer di kalangan ekspatriat, pengembara digital, dan pensiunan. Di Phnom Penh, ibu kota, Anda bisa menyewa apartemen 1 kamar berperabot di pusat kota hanya dengan $300 hingga $500 per bulan. Di kota-kota kecil seperti Siem Reap atau Battambang, atau bahkan di pinggiran kota, harganya turun menjadi $150 sampai $250. Biaya bulanan termasuk listrik, air, gas, dan internet cepat biasanya berkisar antara $50 hingga $75. Bagi pecinta kuliner, pasar lokal menawarkan buah tropis segar, sayuran, dan daging dengan harga murah. Sementara makan di restoran bisa dinikmati hanya dengan $3 hingga $5. Anggaran belanja bulanan rata-rata sekitar $100 hingga $150, tergantung apakah Anda berbelanja produk lokal atau barang impor. Transportasi juga sangat ekonomis. Perjalanan singkat dengan tuk-tuk seharga $1 hingga $3 dan menyewa skuter hanya sekitar $60 hingga $100 per bulan, termasuk perawatan dasar. Perawatan medis juga murah, dengan banyak orang memilih klinik swasta yang menawarkan layanan berkualitas dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada di negara barat. Dengan perpaduan antara kafe modern, ruang kerja bersama, makanan jalanan, dan kuil kuno, Kamboja menawarkan gaya hidup yang nyaman dan terhubung, tanpa tekanan finansial seperti di kota-kota besar Asia lainnya. Secara keseluruhan, seorang penduduk tunggal dapat menikmati standar hidup yang baik dengan $600 hingga $800 Amerika per bulan di luar ibu kota, dan $800 hingga $1.200 Amerika per bulan di pusat Phnom Penh. Ini adalah gaya hidup yang diimpikan banyak orang, tenang, terjangkau, dan penuh penemuan.
Pohon berbisik di Preah Vihear saat hutan berbicara. Di puncak pegunungan Dangrek, dekat perbatasan Kamboja dengan Thailand, terletak Preah Vihear, sebuah kuil abad ke-9 yang berdiri dramatis di atas tebing, didedikasikan untuk dewa Hindu, Siwa. Ini adalah situs yang kurang dikenal dibandingkan Angkor, tetapi banyak penduduk lokal mengklaim tempat ini memiliki kekuatan spiritual yang lebih dalam, terutama karena fenomena misterius yang dikenal sebagai pohon berbisik. Menurut cerita desa, dalam kondisi angin tertentu, terutama di malam hari, pohon-pohon di sekitar kuil mengeluarkan pola gemerisik yang terdengar seperti nyanyian atau bahkan ucapan manusia. Para tetua mengatakan bahwa itu adalah pesan dari para dewa atau suara leluhur Khmer kuno yang pernah berdoa di sini. Efek ini paling terasa menjelang fajar, ketika angin berubah dan keheningan supernatural menyelimuti hutan. Beberapa biksu yang pernah bermeditasi di sini mengaku menerima penglihatan, wawasan tentang kehidupan, perang, atau bahkan takdir pribadi saat mendengarkan pohon-pohon ini. Keyakinan ini begitu kuat, sehingga bahkan ilmuwan skeptis yang mengunjungi daerah ini mengakui bahwa lanskap suaranya sangat menggugah. Meskipun mereka mengaitkan suara itu dengan aliran udara yang berinteraksi dengan vegetasi dan dinding batu gunung, penduduk lokal tetap yakin akan asal-usul sucinya. Hari ini, para pengunjung datang bukan hanya untuk menikmati pemandangan, tetapi juga untuk meninggalkan persembahan di dasar pohon-pohon berbisik, ikat kecil berisi nasi, bunga teratai, batang dupa, dan doa yang ditulis di atas kertas. Di Kamboja, di mana kepercayaan animisme masih hidup berdampingan dengan Buddhisme, pohon-pohon ini adalah penjaga kenangan, misteri, dan makna. Kita baru saja menjelajahi 18 fakta luar biasa, nyata, dan tak terduga tentang Kamboja. Terima kasih telah menyertai kami hingga akhir dokumenter perjalanan ini. Kami harap perjalanan ini memberi Anda sudut pandang baru tentang negara yang mempesona ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tempat budaya menjadi nyata.